Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih selalu diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan subbab yang kelima, yaitu tentang perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini merupakan subbab terakhir dalam materi perbandingan. Sebelum kita memulainya, ada baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuk ke subbab yang kelima, yaitu tentang perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada hari ini di sini Ibu akan memberikan contoh-contoh soal tentang perbandingan dalam ruang lingkup kehidupan sehari-hari. Langsung saja, contoh soal yang pertama ini, seorang pemborong akan menyelesaikan rumah selama 100 hari dengan pegawainya 30 orang. Nah, jika pemilik rumah menghendaki rumahnya selesai hanya waktu 60 hari, pertanyaannya, berapakah pegawai yang harus ditambahkan agar rumah tersebut selesai tepat waktu? Dari soal cerita ini kita bisa mengetahui bahwa ini merupakan perbandingan berbalik nilai, dan itu telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Langsung saja, untuk menyelesaikannya kita bisa menggunakan tabel bantu. Nah, tabel bantunya itu dari soal ini ada yang diketahui itu waktunya dan jumlah pegawainya. Jadi kita buat yang pertama itu, di soal ini 100 hari, kita buat 100 hari itu termasuk waktunya dengan pegawainya 30 orang, maka waktunya 100 hari, pegawainya 30 orang. Kemudian diketahui lagi ada 60 hari waktunya, kita buat 60 hari. Nah, pertanyaannya itu di sini, berapa pegawai yang harus dibutuhkan atau ditambahkan? Langsung saja kita jawab berbentuk perbandingan berbalik nilai, yaitu 100 per 60, kemudian kita balik jadinya A per 30 karena dia berbalik nilai. Jadi 100 per 60 sama dengan A per 30. Nah, kita kalikan silang, berarti di sini 60 dikalikan dengan A jadi 60A, kemudian 100 dikalikan dengan 30, hasilnya 3000. Nah, maka untuk mencari A itu bagikan 3000 dibagi 60, hasilnya 50. Nah, pertanyaan yang tadi kan di sini berapa pegawai yang harus ditambahkan? Tadi pegawai yang tersedia itu ada 30. Jadi kita kurangkan 50 orang ini dikurang dengan 30 orang yang sudah ada, maka hasilnya 20 orang. Nah, inilah pegawai yang harus ditambah itu sebesar 20 orang. Kita lanjut contoh soal yang kedua. Di sini ada soalnya, dari hasil persilangan antara 10 kucing berbulu putih dan 10 kucing berbulu hitam diperoleh keturunan sebanyak 168 ekor dengan warna bulu yang berbeda-beda. Anak kucing yang bulunya berwarna putih sebanyak 60 ekor, yang bulunya berwarna abu-abu sebanyak 24 ekor, dan sisanya berwarna hitam. Nah, pertanyaannya, yang pertama, tentukan perbandingan banyaknya anak kucing berbulu hitam dan putih. Yang kedua, perbandingan banyaknya anak kucing berbulu abu-abu dan hitam. Dan yang ketiga, persentase anak kucing yang berbulu hitam, abu-abu, dan putih. Langsung saja kita selesaikan, karena soalnya di slide sebelumnya, jadi di sini Ibu buat diketahuinya aja. Diketahui itu yang pertama tadi jumlah anak kucingnya itu sebanyak 168 ekor. Kemudian jumlah anak kucing yang berbulu putih itu 60 ekor, dan jumlah anak kucing berbulu abu-abu itu 24 ekor. Nah, di sini kita yang pertama mencari dulu jumlah anak kucing yang berbulu hitam dengan cara mengkurangkan 168 itu dikurang 60 ekor, kemudian dikurang 24 ekor, hasilnya 84 ekor. Nah, ini 84 ekor inilah jumlah anak kucing berbulu hitam.
Selanjutnya kita mau mencari perbandingan antara anak kucing berbulu hitam dengan anak kucing yang berbulu putih. Langsung saja bandingkan anak kucing yang berbulu hitam itu kan 84 ekor, kemudian anak kucing yang berbulu putih itu ada 60 ekor. Kita langsung bandingkan aja 84 dibanding 60. Nah, kita sederhanakan. Di sini Ibu sama-sama membaginya 12. Jadi 84 dibagi 12 itu hasilnya 7, kemudian 60 dibagi 12 itu hasilnya 5. Jadi perbandingan antara anak kucing yang berbulu hitam dengan anak kucing yang berbulu putih adalah 7:5. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Itu yang ditanya itu perbandingan antara anak kucing yang berbulu abu-abu dengan anak kucing yang berbulu hitam. Sama seperti pertanyaan yang pertama itu, kita bandingkan anak kucing yang berbulu abu-abu itu sebanyak 24 ekor, sedangkan anak kucing yang berbulu hitam itu sebanyak 84 ekor. Jadi kita bandingkan aja 24 per 84. Nah, kita sederhanakan, sama-sama bisa dibagi 12. 24 dibagi 12 hasilnya itu 2. 84 dibagi 12 itu hasilnya 7. Maka perbandingan antara anak kucing berbulu abu-abu dengan anak kucing berbulu hitam itu perbandingannya 2:7. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Ini yang ditanya itu persentasi anak kucing berbulu hitam, abu-abu, dan putih. Nah, kita cari yang pertama persentasi anak kucing yang berbulu hitam. Tadi anak kucing yang berbulu hitam itu terdapat 84 ekor, maka hasilnya itu 84 per 168 dari mana? 168 ini dari jumlah seluruh anak kucing. Tadi disebutkan di dalam soal jumlah seluruhnya itu 168, maka 84 dibanding 168 dikali 100%. Karena kita mau di sini mencari persen, maka dia dikalikan 100%. Maka hasilnya nanti adalah 50%. Kemudian kalau mau mencari anak kucing yang berbulu abu-abu, sama seperti yang hitam, jumlah anak kucing yang berbulu abu-abu itu ada 24 ekor, maka 24 per 168 jumlah seluruh anak kucing ini dikali dengan 100%, maka hasilnya nanti adalah 14%. Selanjutnya untuk mencari persentase anak kucing yang berbulu putih, di sini anak kucing berbulu putih terdapat 60 ekor, maka 60 dibagi jumlah seluruh anak kucing itu 168 dikali 100%, maka hasilnya adalah 36%. Nah, inilah hasil pertanyaan dari soal yang nomor 2. Mungkin cuman 2 soal aja yang akan dibahas hari ini untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang materi pada hari ini. Silahkan kalian kerjakan latihan soal, hanya 2 soal saja. Yang pertama itu soalnya, seorang ibu memerlukan 8 butir telur untuk membuat 2 buah bolu. Jika ibu tersebut menginginkan 8 bolu, berapakah jumlah butir telur yang diperlukan? Jangan lupa buatlah tabel perbandingannya. Itu soal yang pertama. Soal yang kedua, sebuah foto berukuran panjang 15 cm dan lebarnya 12 cm. Nah, jika foto diperbesar, panjangnya itu menjadi 30 cm. Pertanyaannya, tentukan perbandingan luas foto sebelum dan setelah diperbesar. Nah, mungkin sampai di sini aja pembahasan materi kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan kalian dapat memahaminya dengan baik. Lebih dan kurang, Ibu mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.